Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2020 LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya adalah guru kelas 5 SD Negeri Jembaya 3, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Di masa pandemi ini kita dituntut untuk dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Melihat kondisi siswa kami yang belum semuanya memiliki HP, maka kami menggunakan model pembelajaran group investigation. Di dalamnya kami membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok dan tiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Berikut pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana keadaan kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat, semangat, dan ikhlas. Pada pagi hari ini, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mas Awal. Mari teman-teman, kita awali pelajaran Google Meet ini dengan diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Pak Guru akan absen terlebih dahulu. Pak Guru akan lihat dari kelompoknya Mas Awal sudah. Kemudian dari kelompoknya Mas Akim sudah, dan di kelompoknya Mas Revan dan kelompoknya Mbak Syifa. Agar kita semangat di dalam pembelajaran, membela NKRI dengan penuh dengan hati, maka kita awali dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Mbak Ajeng. Silakan Mbak Ajeng. Mari teman-teman, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Pak Guru akan memberikan kalian sebuah cerita motivasi. Di sini Pak Guru akan tampilkan seseorang yang bisa berwirausaha sampai kemudian tampil ke seluruh dunia. Kalian pernah melihat lambang ini? Ini adalah lambang M, McDonald. Ini adalah usaha yang dilakukan oleh seorang warga Amerika berdagang berbagai macam dagangan yang akhirnya menemukan sebuah dagangan, merek dagangan namanya McDonald. Kalian walaupun dari desa, kalian berpikir untuk berkembang mendunia. Buatlah sebuah produk yang bisa dijual sampai ke seluruh dunia. Nah, setelah itu hari ini kalian akan belajar tentang rantai makanan. Masih ingat materi sebelumnya bahwa kita membahas tentang apa itu produsen, apa itu konsumen, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Kemudian kalian akan dilanjutkan dengan rantai makanan. Pagi ini sudah pada sarapan semuanya ya? Sudah. Alhamdulillah. Coba Pak Guru mau tanya, Mas Iam sarapan pakai apa Mas Iam? Telur. Oh, telur, alhamdulillah. Apa yang kalian makan adalah sebagai sumber energi, dan yang kalian makan itu berasal dari makhluk hidup yang lain. Telur dari mana anak-anak? Telur? Ayam. Ada yang dari bebek ya. Berarti itu adalah sebuah jaringan rantai makanan. Nah,
Hari ini kita akan belajar tentang tema 5, yaitu ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup di dalam ekosistem, dan pembelajaran 2. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. 1. Dengan mencermati dan mendiskusikan video pembelajaran melalui link channel YouTube dan teks bacaan tentang asal energi pada makhluk hidup, siswa mampu menjelaskan rantai makanan yang terdapat dalam suatu ekosistem secara baik dan benar. Hal ini tertuang dalam MUPEL IPA KD 3.5 dan 4.5. Yang kedua, dengan mencermati dan mendiskusikan video pembelajaran melalui link YouTube channel dan teks bacaan tentang rantai makanan, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang salah satu ekosistem secara baik dan benar. Tertuang dalam MUPEL Bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7. Yang ketiga, dengan mencermati dan mendiskusikan video pembelajaran melalui link channel YouTube dan teks bacaan tentang properti tari daerah, siswa mampu mengumpulkan informasi tambahan mengenai tari daerah lain di Nusantara yang menggunakan properti tari secara tepat. Nah, termuat di dalam MUPEL SBDP KD 3.3 dan 4.3. Dan materi pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, rantai makanan. Kemudian teks non-fiksi dari rantai makanan. Yang ketiga adalah properti tari. Langkah pertama adalah grouping, yaitu siswa dibagi ke dalam 4 kelompok yang terdiri dari 4 siswa. Kelompok Garuda, kelompok Elang, kelompok 3 kelompok Gajah, dan kelompok Mawar itu sebagai grouping. Kemudian langkah pembelajarannya atau planningnya pada hari ini adalah yang pertama, siswa dibagi kelompok. Tadi sudah ya Pak Guru bacakan kelompok kalian. Kemudian siswa mendengarkan penjelasan langkah pembelajaran. Ini yang sedang kita lakukan, yaitu planning. Kemudian siswa nanti menyimak video pembelajaran, mencatat hasil penting dari video tersebut, dan berdiskusi di dalam kelompok investigation. Nah, ya. Kemudian siswa membuat produk dalam kelompok atau organizing. Kemudian siswa akan mempresentasikan, presenting. Kemudian siswa bersama guru mengevaluasi hasil kelompok atau evaluating. Kemudian akan dilakukan penguatan dan pengambilan kesimpulan pada pagi hari ini. Dan kemudian akan diadakan refleksi dan rencana tindak lanjut. Itu adalah langkah pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, sekarang Pak Guru akan kirim video link pembelajaran ini ke dalam grup WA grup. Kemudian silahkan kalian pelajari dalam kelompok kalian. Kemudian catat hal-hal yang penting dan diskusikan. Ayo kita kenali rantai makanan pada suatu ekosistem. Rantai makanan merupakan perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu agar makhluk hidup. Contohnya pada ekosistem sawah. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan buntelang. Selanjutnya kita nikmati
hayalan atau imajinasi penulis. Contoh cerita fiksi yaitu cerita fabel atau cerita tentang hewan seperti setanjung dan buaya, bangau putih, dan lain-lain. Lalu ada juga cerita fiksi yang tokohnya bukan hewan, seperti putri salju, timun mas, dan masih banyak lagi. Jenis cerita yang kedua yaitu cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi adalah cerita yang isinya berdasarkan kejadian nyata. Cerita non-fiksi bersifat informatif atau mengandung informasi. Dalam pembuatannya, biasanya cerita non-fiksi menggunakan pengamatan dan data agar isinya dapat dipertanggungjawabkan. Contoh cerita non-fiksi yaitu cerita tentang kisah hidup seseorang seperti buku Rudy yang berisi perjalanan hidup Bapak B.J. Habibie. Selain itu, ada juga cerita tentang sejarah dan buku pelajaran. Pertama, cerita fiksi merupakan cerita buatan manusia yang idenya berasal dari imajinasi penulis. Sedangkan cerita non-fiksi berdasarkan data-data yang ada di kehidupan nyata. Perbedaan yang kedua yaitu cerita fiksi bersifat imajinatif atau hayalan. Kalau cerita non-fiksi bersifat informatif atau mengandung informasi yang harus benar dengannya. Perbedaan dari segi bahasa, cerita fiksi menggunakan bahasa biasa, sedangkan cerita non-fiksi menggunakan bahasa lugas atau bahasa yang sebenarnya. Seperti dalam tari, properti tari merupakan segala tempat dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Setiap jenis tari dapat menggunakan properti tari yang berbeda. Pertama, menyampaikan ide dan memperkirakan dalam tariannya agar mudah dipahami penonton. Kedua, pelengkap busana tari. Ketiga, membantu menghidupkan karakter tokoh. Yang keempat, memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Contoh properti tari dalam bentuk senjata misalnya pedang, keris, tombak, rencong, serta busur dan anak panah. Jenis lainnya, topeng, sirih, topi, tongkat, lilin, dan payung. Coba sebutkan beberapa tari tradisional dan properti yang digunakan penarinya. Sebelum melakukan laga tari, diperlukan beberapa persiapan atau yang disebut unsur-unsur tari. Laga tari akan berjalan lancar jika unsur-unsur tari tersebut berikut unsur-unsur tari yang harus disiapkan sebelum laga tari. Tari, properti, musik pengiring, kostum, dan tata. Hai teman-teman Smart Toy, ayo kita kenali rantai makanan pada suatu ekosistem. Rantai makanan merupakan perjalanan memakan yang dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Contohnya pada ekosistem sawah. Padi dimakan tikus dimakan ular, ular dimakan serigala. Selanjutnya, seorang yang mati akan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah. Urutan rantai makanan akan berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Teman-teman, mari kita mulai diskusi tentang rantai makanan. Ayo. Tadi aku sempat nulis beberapa inspirasi dari penjelasan Pak Guru lewat video pembelajaran yang kita lihat bersama. Coba tuliskan apa itu rantai makanan. Bentar nih, ketemu rantai makanan adalah penjelasan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Wah, mantap, kamu benar-benar mencermati video Pak Guru ya. Iya dong, harus itu. Nah, sekarang giliranku bertanya contoh rantai makanan seperti apa. Oke, Biar aku yang jawab nih, aku juga tadi nyimak video Pak Guru. Contoh rantai makanan adalah pada ekosistem sawah, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan ulang-ulang mati jatuh ke tanah diuraikan oleh pengurai berupa jamur atau mikroba. wah, ternyata kelompok kita benar-benar serius dalam menyimak video Pak Guru. Nah, sekarang aku dong yang tanya. Selain ekosistem sawah, apakah ada lagi antara makanan di ekosistem yang lain? Aku jawab ya, di setiap ekosistem pasti ada rantai makanan. Misalnya ekosistem laut, di mana plankton sebagai produsen kemudian dimakan oleh ikan kecil, lalu dimakan oleh ikan besar,
selanjutnya ikan besar mati dan diuraikan oleh mikroba laut. Kurang selesai menyimak video pembelajaran yang Pak Guru tadi, yaitu loh tentang cerita fiksi dan non-fiksi. Sudah dong. Ayo diskusi agar bisa selesai tugas ini. Aku tadi kurang begitu nyimak video dari Pak Guru, makanya aku mau tanya, boleh nggak teman-teman? Bolehlah, apa sih yang enggak buat teman terbaikku? Dalam video tadi yang dimaksud cerita fiksi dan cerita non-fiksi itu apa sih? Kalau tadi aku lihat dalam video dari Pak Guru, cerita fiksi itu intinya cerita hayalan tidak nyata. Sedangkan cerita non-fiksi adalah nyata, realita, dan fakta. Betul itu, mantap penjelasan. Coba dong kasih contoh cerita fiksi satu aja dan cerita non-fiksi satu aja biar kita lebih tahu gitu. Siap, kalau cerita fiksi itu contohnya Doraemon dan cerita non-fiksi itu berita di televisi. Kalau cerita Superman itu berarti fiksi juga ya? Ya, betul itu. Teman-teman, apakah sudah ada yang dapat memahami aliran energi pada sebuah rantai makanan? Bentar ya, aku lagi nonton yang kedua kali agar semakin paham. Menurutku, aliran energi pada sebuah rantai makanan adalah perpindahan energi dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Dari peristiwa makanan dan dimakan pada suatu rantai makanan. Oh begitu ya, menurut teman-teman adakah hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi? Menurutku ada, karena pada rantai makanan pasti terjadi peristiwa makan dan dimakan. Ketika suatu makhluk hidup memakan makhluk hidup lainnya, maka akan terjadi perpindahan energi berupa zat-zat yang dibutuhkan untuk bertahan hidup bagi makhluk hidup tersebut. Oh, ternyata sudah bisa yang memahami ya. Coba dong terangkan padaku peran penting produsen dalam sebuah rantai makanan. Dari video Pak Guru tadi mengatakan bahwa produsen merupakan satu-satunya komponen yang mampu memproduksi makanan sendiri. Produsen yang menjadi komponen yang akan dimakan oleh konsumen tingkat satu agar rantai makanan tetap berjalan. Teman-teman, rantai makanan pada puncaknya kan disebut konsumen puncak. Apabila konsumen puncak punah, apa yang akan terjadi pada konsumen 1 dan konsumen 2? Aku coba jawab ya, jumlah konsumen 2 akan bertambah banyak karena tidak ada konsumen puncak yang memakan mereka. Dan tersebut menyebabkan konsumen 1 akan berkurang secara drastis karena dimakan oleh konsumen 2 yang semakin banyak. Teman-teman, aku tadi lihat video pembelajaran tentang jenis-jenis properti tarik yang Pak Guru share lewat WA. Aku kurang paham ya. Makanya kita diskusi bersama agar pemahaman kita bertambah. Semalam aku sudah sempat nonton video yang di-share Pak Guru, jadi aku sudah paham. Coba kalau kamu sudah paham properti itu apa sih? Yang aku pahami dari video bahwa properti tarik adalah semua yang dipakai oleh penarik, Apa benarnya kamu baik tidak yang paham? dipegang ataupun yang menempel pada tubuh penarik. Coba aku ingin tahu jenis properti tarik apa saja. Kalau itu misalnya tari lilinnya jelas ada properti lilin, ada kuda lumbing, ada properti kuda lumbingnya. Oh gitu ya. Daerah mana saja toh yang punya properti tari yang khas? Dalam video dapat dilihat bahwa setiap tari Nusantara menggunakan properti tarik sebagai pendukung dalam penampilan penari.
Halo anak-anak, sudah selesai diskusinya? Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana? Ada kesulitan atau tidak? Ya. Marilah kita sampai ke dalam tahap presenting atau presentasi, menampilkan produk. Produk pertama, kalian akan mempresentasikan rantai makanan, kemudian disertai penjelasan. Yang kedua, menampilkan teks cerita non-fiksi berkaitan dengan rantai makanan. Kalian akan memberikan cerita seekor hewan, kemudian dikaitkan dengan rantai makanan. Kemudian menampilkan daftar pengumpulan jenis-jenis properti tari dari tari daerah Nusantara. Pak Guru minta yang pertama, kelompoknya Mbak Syifa. Silakan mempresentasikan rantai makanan yang sudah kalian buat dalam kelompok dan disertai dengan penjelasannya. Oh iya, itu udah jadi. Udah dikasih warna ya? Ya, coba silakan diceritakan. Dikasih penjelasan, kira-kira maksudnya gambar tersebut apa? Sayuran dimakan ulat, ulat dimakan burung, burung dimakan kucing, kucing dimakan bakteri. Ah iya, itu maksudnya berarti kucingnya sudah mati ya, baru kemudian dimakan bakteri pengurai. Ya bagus. Kemudian Mas Awal, silakan mempresentasikan hasil diskusi tentang rantai makanan. Iya bagus itu gambarnya. Silakan dijelaskan. Matahari yang terang oleh alga. Alga dimakan ikan kecil, ikan kecil dimakan ikan besar, ikan besar dimakan ikan hiu, ikan hiu mati lalu diuraikan oleh pengurai. Iya bagus, terima kasih kepada kelompoknya Mas Awal dan Mas Gabri. Kemudian yang kedua, menampilkan teks cerita non-fiksi berkaitan dengan rantai makanan. Silakan, siapa yang bisa menceritakan non-fiksi? Ini dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati jatuh ke tanah, diuraikan oleh pengurai, berupa jamur atau mikroba. Ya bagus. Ekosistem laut di mana plankton sebagai produsen, kemudian dimakan oleh ikan kecil, lalu ikan kecil dimakan oleh ikan besar, selanjutnya ikan besar mati dan diuraikan oleh mikroba laut. Ya bagus, sip, terima kasih ya. Kemudian kita akan menampilkan jenis-jenis properti tari. Pak Guru minta kelompoknya Mas Awal membacakan diskusi tentang jenis-jenis properti tari. Tari kuda lumping, properti tari kuda-kudaan, dua tari lilin, properti tari lilin, tiga tari caping ngancak, properti tari caping, empat tari lekong, properti tari kipas, lima tari topeng, properti tari topeng, enam tari payung, properti tari payung, Ya bagus. tujuh tari piring, properti piring. Ya masuk, sip. Kemudian silakan kelompoknya Mas Revan membacakan hasil diskusi jenis-jenis properti tari. Tari piring, properti tari piring, dua tari payung, properti
Ujungnya kan nginep gitu. Ini berikin. Ya, bagus. Ya. Oh, ya, bagus. Terima kasih kepada yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kita melangkah kepada tahap selanjutnya, yaitu evaluasi. Evaluasi ini berisi tentang materi hari ini, yaitu tentang rantai makanan, kemudian tentang teks cerita non-fiksi, dan tentang properti tari daerah yang Pak Guru kirim lewat Google Form. Silakan nanti kalian dikerjakan bersama-sama di rumah. Kemudian kita menginjak kepada penguatan. Silakan, mari kita penguatan tentang rantai makanan. Ayo, siapa yang bisa menentukan rantai makanan itu apa pengertiannya? Rantai makanan, perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ya, bagus. Siapa yang bisa mencontohkan rantai makanan pada ekosistem sawah misalkan? Sistem sawah, seekor ulat memakan sayuran. Sayuran sebagai produsen dimakan oleh ulat sebagai konsumen satu. Kemudian ulat dimakan burung sebagai konsumen dua. Burung ditangkap kucing lalu dimakan kucing sebagai konsumen tiga. Dan kucing mati lalu bangkai kucing membusuk diurai oleh bakteri mikroba. Ya, bagus. Sekarang penguatan tentang teks fiksi dan non fiksi. Silakan yang dapat memberikan penguatan. Cerita keke itu intinya cerita khayalan, tidak nyata. Contohnya Doraemon, Superman. Ya, bagus. Sedangkan cerita non-fiksi adalah nyata, realita dan fakta. Contohnya berita kejadian asli di dunia ini. Ya, terima kasih. Itu adalah penguatan cerita non fiksi. Kemudian penguatan dari properti tari. Ayo, siapa yang dapat memberikan penguatan properti tari? Properti tari adalah semua yang dipakai oleh penari, baik yang dipegang ataupun yang menempel pada tubuh menari. Dalam tari lilinnya jelas ada seperti lilin tari kuda lumping, ada properti kuda lumpingnya. Ya, bagus. Terima kasih tentang penguatan tarinya. Kemudian kita akan mengadakan kesimpulan. Coba Pak Guru yang bisa mengambil kesimpulan dari rantai makanan. Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ya, bagus. Kemudian kesimpulan dari teks non fiksi. Silakan teks non fiksi. Suatu karangan yang isinya bukanlah imajinasi akan tetapi merupakan suatu karya seni yang bersifat faktual atau mengandung kebenaran di dalamnya. Ya. Sekarang kesimpulan dari properti tari. Silakan.
Properti tarik adalah segala sesuatu yang akan diperlukan penarik kreatif di ruang pentas. Ketentuan properti yang akan digunakan merupakan pencerminan sebuah karakter yang dilukiskan dari sebuah alat Ya, betul. peragaan. Ya, terima kasih yang sudah mengambil kesimpulan tadi. Kemudian kita akan mengadakan refleksi. Bagian pembelajaran mana yang paling menyenangkan? Semuanya. Oh, semuanya menyenangkan. Terima kasih. Nah, kemudian rencana tindak lanjutnya adalah yang pertama kalian akan Pak Guru minta membuat sebuah properti tari. Baik itu topi, tongkat, ataupun kuda-kudaan, topeng ya, dikirim ke WA grup kelas. Kemudian yang kedua, mempelajari materi selanjutnya untuk hari berikutnya, yaitu apa? Memahami artikel tentang subak pengairan di Bali, kemudian kenampakan alam, dikaitkan dengan kondisi ekonomi dan seputar proklamasi. Nah, kemudian dalam sesi ini kita masuk ke dalam penutupan. Yang pertama, marilah kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul yang akan dipimpin oleh Mas Zidan. Silakan Mas Zidan memimpin lagu Gundul-Gundul Pacul. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu Gundul Pacul. Gundul Pacul, gendelengan. Kemudian Pak Guru berharap kalian nanti di dalam kehidupan selalu hidup bisa bekerja sama dengan orang lain di dalam kebaikan. Kemudian marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa dipimpin oleh Mas Iam. Silakan Mas Iam memimpin doa penutupan. Mari teman-teman kita akhiri belajar untuk dengan bahasa alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.